Hai guys, apa kabar? Sehat kan? Puji Tuhan kalau saat ini saya dapat kembali menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Bersama-sama kita mau membaca serta merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Namun sebelum kita membaca Alkitab, merenungkannya, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu tetap tinggal di dalam hati pikiran kami. Maka ya Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, dan kami berseru, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu iseng-iseng saya mencoba mendengarkan ramalan tentang tahun 2021. Dan yang menarik saudara, ada seorang peramal terkenal di Indonesia mencoba menerawang seperti apa kondisi tahun 2021. Dan sebelum dia menjelaskan seperti apa kondisi tahun 2021, dia coba menerangkan seperti apa tahun 2020. Dia berkata tahun 2020 itu disebut sebagai tahun tikus logam. Dan dia berkata pada kenyataannya memang kehidupan kita di tahun 2020 itu sama seperti tikus. Kita semua bersembunyi di rumah, kita hanya keluar untuk mencari makan, kita menyimpan makanan di rumah untuk dimakan nanti, kita berjaga-jaga, dan kita melarikan diri ketika orang lain mendekat. Maka kalau kita berbicara soal tahun 2021, kata peramal itu, maka mari kita melihat bahwa tahun 2021 itu sio kerbau logam. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua tahu kerbau itu binatang yang seperti apa. Kerbau adalah binatang yang seringkali dipaksa untuk bekerja keras.
Maka di tahun ini, di tahun 2021, kata si peramal, kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, akan diajak untuk bekerja lebih keras lagi dari biasanya. Untuk bisa meraih kesuksesan, untuk bisa meraih keberhasilan, kita perlu berjuang dengan sangat keras. Saudara-saudara, nampaknya ini adalah ramalan yang mengerikan. Tetapi tanpa ramalan semacam itu pun mungkin ada di antara kita yang mulai ketakutan menjalani tahun 2021. Terlebih di tahun ini, saudara-saudara, sudah banyak bencana yang terjadi di sekitar kita. Kita tahu, saudara-saudara, ada bencana tanah longsor, bencana banjir, erupsi gunung, dan lain sebagainya. Saya ingat betul hari Rabu yang lalu 13 Januari 2021, Bupati Bogor yaitu Bapak Ade Yasin, dia menerangkan bahwa ternyata pemerintah Kabupaten Bogor sudah mencatat ada 16 bencana alam. Mulai dari longsor sampai banjir. Dan itu terjadi hanya di Kota Bogor di awal tahun 2021. Kita belum berbicara tentang bencana-bencana di kota-kota, di daerah-daerah yang lain. Kita tahu berita terkini ada berita soal gempa bumi yang juga menimpa saudara-saudara kita. Belum lagi kita juga pernah mendengar ada berita tentang jatuhnya pesawat terbang Sriwijaya Air SJ182 yang sampai sekarang masih terus dilakukan upaya pencarian korban. Saudara, kenyataan semacam ini mungkin membuat kita takut untuk melangkah. Tahun 2021 akan kita jalani seperti apa? Apakah kita masih harus tetap belajar di rumah? Apakah kita masih terus dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan dan lain sebagainya? Saudara, kita tidak tahu tahun 2021 akan kita lalui seperti apa. Apakah jalan yang mudah atau jalan yang sulit? Tetapi saya mau ajak saudara pada saat ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bacaan hari ini jelas berbicara soal orang Majus. Saudara tahu siapa itu orang Majus? Orang Majus, saudara, itu tentu adalah nama sekelompok orang. Agama-agama yang ada di zaman dulu itu bukan hanya ada agama Yahudi. Pada saat itu ada beberapa agama-agama yang sudah lama ada selain Yahudi, termasuk diantaranya Zoroaster. Satu agama yang sangat terkenal, sangat terstruktur, sangat rapi dalam hal organisasi. Agama Zoroaster ini ada di Persia. Kalau saudara-saudara lihat di peta di dunia sekarang, tidak ada lagi negara Persia, yang ada adalah Iran. Nah, orang Majus itu adalah bagian dari agama Zoroaster, saudaraku. Mereka punya posisi yang istimewa, mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat. Mereka dianggap sebagai ahli perbintangan. Atau untuk kita sekarang, kita menyebut mereka sebagai astrolog. Nah, mereka punya keyakinan yang sangat kuat bahwa apa yang terjadi di bumi, terutama hal-hal yang luar biasa, itu akan ditampilkan juga di langit. Nah, suatu hari saudara-saudara, dalam penelitian mereka menemukan ada bintang yang sangat menarik di langit. Dan ketika mereka mempelajari bintang tersebut, mereka ambil satu kesimpulan, tentu juga dengan seizin Tuhan, bahwa mereka sadar, mereka yakin ada raja yang akan lahir, di mana mereka punya keyakinan raja itu akan lahir di Israel. Nah, yang luar biasa saudara-saudara, Alkitab kita katakan dalam Matius 2 ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kita bisa melihat bagaimana ternyata orang-orang Majus ketika mereka punya satu pengetahuan, satu keyakinan
bahwa raja besar itu lahir di Israel, maka mereka mencoba untuk mencari. Mereka ingin sekali berjumpa dengan raja yang telah lahir itu. Mereka lakukan perjalanan dari mana? Alkitab katakan dari timur ke Yerusalem. Saudara, Alkitab memang tidak menjelaskan dengan jelas dari mana orang-orang Majus ini berasal. Sampai abad pertengahan, sampai abad ke-15, saudara, masih ada perdebatan dari para teolog, ahli Alkitab, tentang asal-usul orang-orang Majus. Ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Persia, yang sekarang disebut Iran. Ada pula yang mengatakan mereka berasal dari dekat India. Ada pula yang mengatakan mereka berasal dari dekat Kashmir. Bahkan ada pula yang mengatakan mereka itu berasal dari daerah dekat Mongolia. Namun jelas bahwa mereka adalah orang-orang terhormat, orang-orang pandai, para ahli yang tidak berasal dari Israel. Tentu mereka harus menempuh perjalanan yang panjang, ribuan kilometer. Dan jangan lupa saudara, mereka harus melakukan perjalanan panjang bukan dengan transportasi modern seperti sekarang ini. Zaman dulu tentu tidak ada namanya pesawat, tidak ada yang namanya mobil, tidak ada yang namanya motor. Kendaraan yang mereka miliki paling-paling hanya keledai ataupun kuda. Itu yang bisa mereka pergunakan. Tetapi menempuh jarak sampai ribuan kilometer tentu butuh waktu yang panjang. Itu sebabnya banyak teolog yang percaya bahwa orang Majus itu berjumpa bukan dengan bayi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bertumbuh lebih besar dari seorang bayi. Karena mereka menempuh perjalanan yang jauh dan itu memakan waktu bukan hanya berbulan-bulan tetapi bertahun-tahun. Saudara bisa bayangkan perjalanan mereka, perjalanan yang panjang. Mereka tentu harus mengeluarkan biaya yang banyak. Belum lagi mereka harus melewati kota-kota asing. Perjalanan yang tentu tidak mudah. Saya ingat betul saudara ketika saya melakukan perjalanan ke Holy Land, jalan-jalan yang saya harus lewati di sana kebanyakan adalah perjalanan yang dijalani di padang gurun gitu. Panas, terik, yang tentu sangat meletihkan. Tidak mudah untuk orang pada saat itu. Sulit untuk mereka menemukan sumber air minum. Jelas kita tahu dari situ biaya yang mereka harus keluarkan tidak sedikit. Nyawa mereka menjadi taruhan ketika mereka hendak mencari raja yang baru lahir itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, terutama di ayat yang ketiga, apa sih yang terjadi? Ayat yang ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, ternyata apa yang selama ini dibayangkan, apa yang selama ini diimpikan, apa yang selama ini diharapkan oleh orang Majus ternyata berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya orang-orang Yerusalem, Raja Herodes tidak tahu akan berita tentang kelahiran raja besar di Israel. Tetapi yang menarik saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mereka sadar kenyataan tidak seperti harapan, mereka tidak menyerah. Mereka tidak kemudian berpikir, ya sudah kalau begitu kita pulang saja kembali ke negeri asal kita. Enggak. Menarik kalau kita perhatikan saudara, setelah mereka mendapatkan info bahwa bayi sang raja besar itu telah lahir dan berada di Bethlehem, mereka ternyata tetap melanjutkan perjalanan mereka. Alkitab katakan di ayat 10 dan ke-11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan
mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, perhatikan bagaimana orang-orang Majus, mereka tetap berkomitmen, mereka tetap percaya, mereka bisa meraih apa yang selama ini mereka harapkan, apa yang selama ini mereka cita-citakan, berjumpa dengan Raja besar. Dan benar, ketika mereka mendapati kenyataan yang tidak sejalan dengan harapan mereka, mereka tidak kemudian mundur. Sekalipun bayi ataupun anak yang mereka jumpai itu tidak berada di istana, hanya di rumah yang sederhana. Sekalipun mereka berjumpa bukan dengan seorang ratu, tetapi seorang ibu biasa bernama Maria, tetapi toh Alkitab katakan lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus tetap menghargai, orang-orang Majus tetap menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, sekalipun Alkitab hanya bercerita sampai di situ, sampai abad ke-12, ada catatan-catatan gereja bahwa ternyata setelah kembalinya orang-orang Majus ke negeri asal mereka, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Raja itu, dikatakan bahwa ternyata mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka kembali dan mereka meyakini bahwa Yesus itu bukan sekedar raja, tetapi Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya di gereja-gereja di Armenia, di gereja-gereja Eropa Timur, gereja-gereja Ortodoks, Natal itu tidak dilaksanakan 25 Desember seperti kita. Gereja-gereja di Armenia, gereja-gereja di Eropa Timur, gereja-gereja Ortodoks, mereka merayakan Natal pada tanggal 5 atau tanggal 6 Januari saat hari raya Tiga Raja. Orang-orang di Eropa Timur, mereka coba untuk mengenang kembali peristiwa bagaimana orang Majus hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Belajar dari orang-orang Majus ketika kita memasuki tahun 2021, saudara-saudara. Kita tidak tahu tahun seperti apa yang akan kita jalani. Apakah tahun ini tahun yang penuh dengan berkat atau justru tahun yang penuh dengan masalah, tahun yang penuh dengan pergumulan. Tetapi mari kita belajar untuk tetap melangkah dengan penuh keyakinan, tetap melangkah dengan penuh pengharapan. Sama seperti orang Majus yang tidak kalah dengan kenyataan, sekalipun kenyataan berbeda dengan harapan, mereka tidak menjadi mundur ataupun kalah. Mari kita tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Miliki iman pengharapan kepada Tuhan. Miliki iman yang sejati, bukan iman yang asal jadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh belajar dari orang-orang Majus. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, pribadi-pribadi yang mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan, sekalipun kenyataan hidup tidak seperti harapan kami. Kami mau serahkan tahun ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat sekaligus pemelihara kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa, saudara-saudara, di dalam program Persekutuan Pemuda Remaja GKI Bajem Keranggan. Tuhan memberkati kita semua.